Oke lah. Yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Narakat Maja. Di sini yang akan kita bahas yaitu query lanjutan. Oke. Bahasan di sini yang pertama itu subquery dan penggunaannya. Kemudian subquery dengan banyak kolom. Yang ketiga, pairwise comparison subquery. Kemudian non pairwise comparison subquery. Kemudian penggunaan query dalam clause from. Terus ada juga ekspresi skalar. Berikutnya itu korelasi subquery dan penggunaannya, dan penggunaan query dengan clause with. Tujuan dalam mempelajari bab ini, yang pertama yaitu dapat menulis query dengan banyak kolom, dan dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0. Terus yang ketiga, dapat menulis subquery dalam clause from. Yang keempat, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL. Yang kelima, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dibacakan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Yang keenam, dapat menulis query yang berkorelasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Tabel yang digunakan pada pembahasan. Ada 3 buah tabel yang digunakan, masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel departemen, yang kedua tabel employees, yang ketiga tabel job history. Kemudian apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Kita lihat select from where main query, kemudian di dalam where terdapat select from where lagi yang sebagai disebut subquery. Dan penggunaan subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau yang bisa disebut unknown values. Baik, kita lihat select last name from employees where salary dari subquery tersebut. Dari subquery tersebut disebutkan nanti 10.500. Dan subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Kita lihat. Dan pembandingan kolom dalam subquery, banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, dan pembandingan tidak berpasangan non pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery adalah pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Buat kita lihat di sini. Di mana dalam where dalam subquery employee ID di dalam 178 dan juga 174, dan terdapat employee ID bukan dalam 178 174.
dan non-pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Dilihat query-nya di bawah. Where juga ada N departemen ID, dalam N terdapat subquery lagi, dan di N terakhir terdapat employee ID not in 174 dan 241. Dan penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Dapat dilihat query terdapat pada klausa from. Setelah employees dapat kita lihat dari select department ID, average salary, sell average from employee group by department ID. Jadi query tersebut berada dalam klausa from. Selanjutnya yaitu ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Dalam standar SQL 92 ada dua, yaitu select statement, klausa from, dan where saja, dan daftar value dari statement insert. Kemudian pada standar SQL 99 kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Contoh ekspresi scalar subquery. Penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Coba kita lihat query-nya. Subquery the case when. Kita lihat. Kemudian penggunaan scalar subquery dalam klausa order by. Subquery di dalam klausa order by. Kita lihat di bawahnya. Dan korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Kita lihat dari klausa from dapat outer, juga di klausa where dapat outer. Kita lihat. Kemudian kita akan melihat soal-soal. Soal yang pertama yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan memiliki gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi 10%. Ulangan kita jawab. Select class name, department ID, salary, from dari table employees, dimana atau where department ID salary, in select department ID salary from employees where commission dispersibility sama dengan 0,1 atau 10%. Kemudian soal nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kalau yang kita jawab, select last name, department ID, salary, for employees, where department ID salary, in select the department ID, added salary from employees A, department
B where B location ID sama dengan 1700. Dan soal nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Note: data Kochar tidak terdapat dalam hasil query. Jawab: di gambar select last name, hire date, salary, yang from employees, where salary commission PCT, in select salary commission PCT from employee, where last name Kochar and last name Kochar. Dan soal nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Jawab: select employee ID, kemudian last name, from employee, join department using department ID, natural join location, where location city like T. Dan soal nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Bukan berdasarkan rata-rata gaji. Kita jawab: select last name, salary, department ID, average salary, from employees, group by last name, salary, department ID. Berikutnya yaitu soal nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor dengan A. Cara pertama, gunakan operator not exist. B. Apakah persoalan dapat dibuktikan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya, dan jika tidak, bisa mengapa? Dengan operator not exist, select the employee ID that last name from employees E, where not exist, select H from employees where employees ID sama dengan manager ID. Kemudian yang B, apakah persoalan dapat dibacakan dengan menggunakan operator not in? Tidak bisa, karena menggunakan not in pada kasus ini fungsionalitas dari not in berbeda dengan not exist. Jadi fungsi dari not in berbeda dengan fungsi dari not exist. Yang ketujuh yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Jawab: select last name, department ID, salary, from employees, where salary, select average salary, from employees, group by salary, last name, department ID. Soal nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Jawab: select last name, salary, from employees author, by hire date, select hire date from employees where department ID sama dengan author dot department ID, and salary, select salary from employees where department ID sama dengan author department ID. Soal nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Note: gunakan skala subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Jawab: select employee ID, last name, from tabel employees E, order by select department name from department D, where E the department ID sama dengan D the department ID. Soal nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Jawab: with department as select the department name, sum a salary as department total, from employee E, department D where department D where E department ID sama dengan D the department ID,
group by the department name. Similarly as select department name, department total from department sal employee A where department total lebih besar dari sum A.salary. Soal 11. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Job ID atas sama dengan sa_main. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Select as name salary from employees where salary, select max salary from employees where job ID sama dengan sa_main. Order by salary. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.